Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi biografi kisah tentang Datuk Otoh Wali Amut atau bisa disebut Wali Amut. Berobat korona sakit sudah tidak kokoh lagi sampai pada suatu saat datanglah Mak Otoh kepada seorang habib untuk meminta banyak tawar, meminta air yang diberi doa bagi kesembuhan penyakitnya. Setelah sampai di rumah habib tersebut, Mak Otoh menceritakan penyakit yang dideritanya dan minta tolong kepada sang habib untuk memberikan banyak tawar air yang diberi doa dan mendoakan lagi kesembuhan penyakitnya. Tak lama kemudian selesailah sang habib menawar banyak sang diminta Mak Otoh dan memberikan air tersebut kepada sambil berpesan, "Wahai Mak Otoh, air ini nanti diminum 3 kali sehari, semoga penyakit sampian cepat sembuh kan oleh Allah." Mak Otoh, aku berpesan kepada padamu, nanti apabila sampian ada bertemu atau melihat seseorang yang terlihat aneh atau tidak seperti kebiasaan orang banyak, maka ajaklah ke rumah dan beri makan dan minum serta pakaian, dan peliharalah ia serta meminta doakan kepada untuk kesembuhan penyakit sampian. Hanya itulah yang dapat aku sampaikan kepada sampian. Semoga sampian bertemu dengan orang tersebut dan penyakit sampian lekas sembuh. Ujar habib menambahkan, sesampainya di rumah terpikir oleh Mak Otoh untuk mencari seorang yang disebutkan dan diistingakan oleh habib tadi, dan ia berusaha mencari orang tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, saat duduk di teras rumahnya, Mak Otoh melihat seorang laki-laki tua sedang berjalan di depan rumahnya sebaik mulutnya kumat kamit, seperti ada yang dibicarakan. Orang tersebut tidak memakai busana sedikit pun, namun kulit orang tersebut terlihat sangat bersih, layaknya orang yang baru mandi. Demi melihat orang yang tersebut dengan cepat, Mak Otoh berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju orang yang ada di depan rumahnya sambil memanggil, "Otoh, Otoh, Otoh." Panggilan orang hulu sungai kepada laki-laki yang tidak dikenalnya. "Tunggu aku," teriak Mak Otoh sambil melambaikan tangan mendengar ada yang memanggilnya. Orang yang bertelanjang itu pun berhenti. Kemudian Mak Otoh
mengajak orang tersebut ke rumahnya dan orang itu pun mau mengikuti jejakan Mak Oto. Setelah masuk, orang itu dianggapnya sebagai tamu, diberi makan minum dan diberi kamar untuk istirahat. Namun anehnya orang itu mau menuruti apa-apa yang diperintahkannya Mak Oto. Setelah seharian berada di rumah Mak Oto, orang yang bertelanjang itu diajak berbicara oleh Mak Oto. Namun orang tersebut sepertinya agak atau geguk tunak romo, kurang lancar dalam berbicara, tetapi ia sangat paham dengan kekurangan apa yang kita ucapkan kepadanya, dan kalau diberi pertanyaan kebanyakan dijawabnya hanya dengan anggukan dan gelengan kepala atau senyuman-senyum sambil tertawa-tawa. Oto, aku menderita suatu penyakit yang sudah lama ku derita, yaitu penyakit abu, tumor di perut. Setiap harinya bertambah besar. Jadi Aki minta tolong kepadamu, bagaimana caranya supaya penyakitku ini sembuh, kata Mak Oto seraya memohon dengan sangat. Orang yang di hadapannya Oto Amuk mendengarkan dengan seksama apa-apa yang dibicarakan oleh Mak Oto. Apabila nanti penyakitku ini sembuh, maka engkau akan ku angkat menjadi saudaraku dunia akhirat, dan engkau akan kembalikan pakaian yang berwarna serba kuning. Sambung Mak Oto lagi. Mendengarkan perkataan Mak Oto yang demikian, Oto Amuk tersenyum sambil mengangguk tanda setuju. Kemudian Oto Amuk mendekati Mak Oto. Setelah berhadapan, Oto Amuk memejamkan matanya sambil berdoa untuk kesembuhan Mak Oto. Setelah selesai berdoa, Oto Amuk mengambil napas dalam-dalam dan meniupkannya ke arah perut Mak Oto. Hal ini dilakukannya sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, Mak Oto Amuk menasihatkan kepada Mak Oto untuk tidur ke kamarnya, dan Mak Oto menuruti apa yang diisyaratkannya oleh Oto Amuk seraya berdoa, mudah-mudahan penyakitku ini segera sembuh. Seperti biasanya, Mak Oto bangun jam 4 subuh dan mengambil air wudhu untuk sholat subuh. Tetapi takjubnya ia melihat keadaan perutnya yang mana tadinya besar bagaikan orang yang sedang hamil tua, sekarang sudah kecil seperti sebelum ia menderita penyakit abu dan tidak merasakan lagi ada sakit
ataupun rasa perih di parutnya, sebagaimana sebelumnya tak merasa, tak tersisa ia mengucap, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar yang apabila ia menghendaki sesuatu terjadi maka terjadilah. Kemudian dia bergegas berwudu dan melanjutkan sholatnya subuhnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu kita membacakan biografi tentang Datuk Utuh Ahmad atau bisa disebut Wali Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.